mencintai daerahnya. Mhm. Gitu ya. Mhm. Kalau dicintai merasa memiliki ya sudah otomatis dia akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk kotanya. Ya, di antaranya tadi apa? Tadi persoalan lingkungan. Yang kedua, punya kewajiban bayar pajak, dia akan bayar. Ya, maksud juga PBB yang memang menjadi andalan juga. Ya, karena yang terbesar ya PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti dalam Parlementaria Podcast on Bekasi Media yang alhamdulillah hari ini kembali dari gedung DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah lagi saya berkesempatan berbincang dengan Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Saiful Daullah. Assalamualaikum Pak Daullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak berjumpa ya, Iya, sampai udah lupa lama nggak nama jumpa. panjangnya siapa. Saya kenal sama Pak Saiful Daullah sebelum periode ini sudah pernah jadi juga ya Pak ya. Iya, Dulu, 2009. 2009 sampai 2014. 2014. Ya. Alhamdulillah beliau jadi anggota. Sekarang jadi ketua, Masya Ya. Allah. Gimana enak nggak jadi ketua? Ya, namanya amanah harus kita jalankan dengan baik, Iya. dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mudah-mudahan amanah bisa selesai dalam masa periode sampai 2024. Ya, ini sudah berapa lama jadi Ketua? 2 tahun ada? 1 tahun? Ya, sekarang baru setahun karena 2002. 2022 ya? 2022. 2022 sampai dengan 2023 ini. Bagaimana sinergi dengan eksekutif? Baik-baik saja? Ya, alhamdulillah sejauh ini? bagus, baik, apalagi dengan PJ yang baru ini cukup baik lah. Artinya kita memberikan masukan, kemudian direspon cepat gitu ya. Dan hal-hal yang terjadi dinamika yang ada gitu ya, bersama terhadap OPD yang dikiranya tidak optimal kinerjanya kita berikan masukan gitu. Termasuk juga dengan isu yang sedang berkembang di Bekasi. Makanya alhamdulillah kemarin kita menginisiasi adanya forum koordinasi dan sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah. Dalam halnya hadir dari wali kota, sekda, ya, asda, dan seluruh kepala OPD. Dan yang dari dewannya pimpinan DPRD, kemudian pimpinan fraksi, dalam ketuanya, dan kemudian pimpinan AKB. Dari Komisi 1, 2, 3, 4, termasuk juga ketua BK dan juga ketua Bauban. Alhamdulillah berjalan cukup lancar dan saya merasa ini pertemuan yang selalu kita akan lakukan lagi. Dan nampaknya ini forum yang menurut saya ya mungkin baru pertama ya. Karena selama ini kalaupun ada mungkin hanya sebatas pimpinan gitu ya. Tapi belum pernah melibatkan para pimpinan AKD. Dan ini juga pertemuannya agak formal, kita pakai ruang paripurna gitu ya. Dan alhamdulillah banyak masukan yang disampaikan oleh para pimpinan fraksi dan juga pimpinan AKD. Dan mereka juga memberikan sebuah apresiasi gitu ya. Karena sesungguhnya forum ini diperlukan supaya sumbatan komunikasi antara DPRD dan juga eksekutif dalam wali kota dan jajarannya ini bisa terbangun komunikasi yang betul-betul menjadi bagian sinergitas dan kolaborasi. Kenapa? Karena DPRD adalah bagian penyelenggara pemerintahan daerah. Istilahnya dia tidak bisa berdiri sendiri wali kota, apalagi sekarang PJ gitu, kita OPD lainnya gitu ya, tanpa ada peran dukungan DPRD. Makanya dengan pertemuan yang kemarin sudah kami gagas, ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan respon juga positif baik dari PJ
maupun dari pimpinan dan juga baik pimpinan DPRD maupun juga pimpinan anak kelapa termasuk juga para peserta. Iya, kalau melihat Bapak udah setahun menjadi ketua DPRD, kenapa baru sekarang dibentuk forum ini? Ketika kemarin Pak Triadianto, kenapa nggak coba juga untuk dibangun komunikasi itu? Ya kalau pertemuan yang sifatnya kemarin memang ya terus terang ya, ide ini berawal karena saya pikir beliau sebagai PJ, ya kan, orang baru, gitu ya, sehingga perlu adanya informasi di satu sisi juga teman-teman, gitu ya, jangan kemudian seolah PJ itu komunikasi dengan pimpinan dewan saja, sehingga perlu ada komunikasi baik dengan pimpinan fraksi dan juga AKD. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi, sumbatan-sumbatan komunikasi politik khususnya dengan OPD. Sehingga ketika terjadi misalnya rapat ya sudah diundang oleh ketua dewan gitu ya, karena ada surat yang diminta ya kan, usulan dari kepala pimpinan AKD, kemudian juga disposisi dari koordinator masing-masing AKD yang dibawa oleh para wakil gitu ya. Nah, kalau kemudian para OP tidak hadir, kalaupun hadir misalnya yang ada misalnya kabit gitu ya, tapi tidak hadir, nah ini kan dia bisa langsung mengkomunikasikan, gitu ya, tanpa harus menyampaikan ke saya, kemudian nggak ada masalah, silakan saja gitu ya, supaya jangan kemudian ini alurnya terlalu kepanjangan, nah, gitu kan. Nah ini pernah juga saya komunikasikan juga pada saat zaman Bang Pepen ya, ketika saya sebagai pimpinan Bamperda gitu ya. Ya ketika OPD tidak hadir, ya rapat ya langsung aja sampein aja sih, nggak perlu komunikasi lagi dengan pimpinan. Supaya apa itu? Kalau saya lapor ke pimpinan, tapi pimpinan selalu ini Panjang panjang birokrasinya birokrasinya. Sehingga kan padahal kita butuh informasi dan kepala daerah juga butuh informasi gitu ya. Jangan sampai sudah diamanakan dia akan hadir ke gedung DPRD dalam rangka rapat koordinasi, tapi faktanya enggak. Ini kan juga jadi bagian bahan evaluasi juga bagi kepala daerah, apalagi PJ yang baru hadir di demokrasi gitu ya, yang tentunya dia juga harus memahami dinamika politik demokrasi gitu ya, dan juga ya harus juga mendengarkan masukan-masukan dari para anggota dewan, tidak hanya masukan dari pimpinan. Nah, ini juga ya sebenarnya ada juga para anggota yang memang tidak menjadi pimpinan AKD menanyakan kok cuma mereka saja, ya kita kan dibatasi. So pada akhirnya memang sesuai dengan tupoksinya, kemudian apalagi kewenangannya di sebagai pimpinan gitu kan, nanti kan tinggal disampaikan juga dengan anggota. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tahun ini tahun politik ya Pak Ketua ya? Justru di satu sisi ya kita ingin bangun komitmen, mengingatkan kepada PJ gitu ya, karena di awal pada saat pelantikan, kemudian pada saat serah terima, saya sudah menyampaikan yang mengingatkan, bahkan pada saat paripurna juga saya sampaikan. Begitu juga para pimpinan fraksi juga mengingatkan bahwa PJ harus mampu membangun komunikasi dengan DPRD, dan dia harus mampu ya bersikap tegas ya terkait dengan netralitas ASN, ya termasuk juga dalam TKK gitu ya, yang ASN sendiri gitu, supaya jangan sampai di memasuki tahun politik ini akhirnya ada pihak-pihak yang kemudian mungkin karena kedekatan gitu ya akhirnya memanfaatkan. Kalaupun misalnya camat, lurah ya itu hadir ya silakan, tapi jangan kemudian hanya satu dewan saja yang dilayani, seluruh dewan yang tidak punya ya harusnya. Kenapa? Karena dia adalah, kalau dalam pola pendekatan misalnya dia adalah pembina partai politik dan di wilayahnya, dan tentu ini juga menjadi bagian kebersamaan. Kenapa Ketua menyebutkan TK? Kan masalah TK kan lagi rame lagi nih. Alhamdulillah udah selesai, bahasa selesai itu kemarin juga disampaikan oleh PJ, juga sampaikan. Begitu ada itu saya sampaikan ke PJ tolong harus disikapi, ya kan, kemudian disampaikan, kemudian sampaikan ke publik. Alhamdulillah beberapa kali masukan langsung disampaikan ke publik, termasuk kemarin juga kan
disampaikan ada beberapa itu yang harus disampaikan ke dewan ya terkait dengan inflasi ya kan lagi yang kedua juga terkait dengan masalah kemarau panjang ini dan juga persiapan menghadapi nanti musim hujan gitu ya termasuk juga masalah TKK gitu ya dan ada beberapa lain termasuk juga relasi anggaran dan termasuk juga target realisasi PAD. Itu semua disampaikan. Di TKK itu sudah sampaikan. Apa penjelasan dari Bapak Ya Wali singkatnya PJ? bahwa ya sesuai dengan Menteri Aparatur Negara ya setelah lahirnya undang-undang ASN baru gitu ya kita jelas dia tidak akan terjadi PHK. Dan PJ juga sama mengambil dan memang ada data yang sudah masuk database di istilahnya di BKN ada data yang belum. Nah mungkin yang jadi PR nanti data yang memang belum masuk ya mungkin karena dalam tadi mereka dibatasi dengan lamanya ya namanya dan itu tetap kita juga mengingatkan gitu ya karena saya sebagai eksekutif keuangan badan anggaran juga sama kita tetap menganggarkan gitu ya baik yang sampai di Desember juga kita anggarkan gitu ya walaupun kan awalnya kan di PP itu sempat sampai November gitu ya tapi kita tetap anggarkan November Desember mekanismenya tetap administrasi kemudian mereka ada pengangkatan ya karena ada penambahan bulan begitu juga nanti pada saat di 2024 ya, karena kan targetnya 2024 akan selesai ya dan kita berharap PKK yang ada gitu ya dengan kinerjanya dengan evaluasi gitu ya dengan tupoksinya ya mudah-mudahan mereka semuanya bisa tetap memberikan kontribusi di edukasi jadi tidak ada istilahnya PHK boleh jadi mungkin kecuali memang mereka memang nggak mau kerja hasil evaluasi ya jarang masuk misalnya kan dan kemudian boleh jadi mungkin satu sisi juga kerjanya dianggap tidak punya kontribusi kan nggak mungkin masa istilahnya APBD ini diberikan untuk mereka yang ternyata nggak ada kerjaan kan nggak boleh kan gitu. Inflasi ini paling banyak PKK-nya kayaknya yang dibanding daerah kota kabupaten betul luar biasa memang ya paling tidak nggak masalah yang penting tadi kita ingin agar warga Bekasi atau masyarakat Bekasi itu bisa lah memberikan kontribusinya gitu ya sehingga mereka juga bisa memahami mereka tinggal di Bekasi kalau memang ternyata istilahnya pemerintah daerah bisa menampung kemudian dengan segala kemampuan ya bahasanya kalau istilahnya kapahnya gitu ya nah itu ya sebetulnya harus kita terima ya tapi kalau sekarang kan sudah selesai tidak ada lagi jalur PKK yang ada ya kembali mereka harus mendaftar sesuai dengan format yang disampaikan oleh kementerian gitu ya baik ASN ya maupun non ASN ada P3K. Jadi para PKK yang katanya November habis kontrak senang Anda aman ya begitu kan Pak Ketua ya anggarannya tetap udah ada anggaran di perubahan sudah sampai dan kita kan sudah mengesahkan perubahan dan jadi masalah anggaran ini mengenai inflasi tadi Pak terus di sini kita hari ini sudah selesai ya sebenarnya di Bekasi termasuk stabil ya informasi yang disampaikan oleh PJ ya jika dibandingkan dengan daerah lain tapi demikian tetap kemarin juga sampaikan ada arahan ya kan dari pusat tetap agar ada satu kegiatan yang disebut dengan inflasi pasar dan itu sudah dilakukan di 12 kecamatan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian upaya di daerah untuk membantu masyarakat bahkan saya sempat lorong juga dengan PJ gitu kalau ternyata memang untuk anggaran dengan kondisi inflasi dianggap kemudian warga atau masyarakat di Bekasi tidak mampu dalam konteks daya beli yang akhirnya mengakibatkan mereka gitu ya untuk ya makan bahasanya tidak teratur gitu ya silakan dilakukan aja dengan bantuan ya nggak perlu menggunakan anggaran cadangan
BTD silakan saja saya bilang itu kebijakan anggaran yang disampaikan kalau memang diperlukan. Karena jangan sampai kan nggak ada akhirnya kita punya tanggung jawab. Tiba-tiba ada warga yang kelaparan, nah otomatis kan, ya kan. Makanya saya kadang-kadang ketika turun di dapil juga mengingatkan Pak RT, Pak RW jangan sampai ini ada nih, ya kan, pastikan ya lapor, ya kan. Kalau misalnya RT, RW lurahnya nggak nurut, lapor saya. Ya sepanjang saya bisa tangani, saya akan tangani, saya bilang. Jangan sampai mereka sehari udah makan, gitu kan. Nah, ini kemudian jadi presentasi kita semua, DPRD dan juga pemerintah daerah. Sosialisasi ini masih fresh banget kayaknya Pak ya. Iya. Bantuan sosial oke lah ya, tapi mungkin bisa nggak Pak bantuan sosial itu juga dilakukan tidak hanya memberikan bantuan berupa sembako, tapi juga bagaimana cara mendongkrak daya beli masyarakat biar bisa tinggi lagi gitu. Ya, itu juga memang menjadi perhatian kita ya. Ya artinya ada upaya gitu ya, bagaimana menumbuhkan UMKM yang ada. Gitu ya. Bahkan di perubahan kita juga sudah mengeluarkan anggaran buat dana kulit, gitu ya, yang dikelola di kita punya beres, ya kan, Patriot, ya mekanisme yang mereka atur lah. Gitu ya. Artinya bahwa DPRD dalam hal ini sebagai bagian pemerintahan negara tetap memberikan satu bahasanya itu perhatian khusus ya, dalam rangka bagaimana UMKM ini bisa hidup, bisa tumbuh gitu ya, dan tentunya akan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ada satu hal sebenarnya yang ke depan ya, karena tadi sudah menyinggung masalah bagaimana masyarakat istilahnya mampu ya, berdaya gitu ya. Ada satu hal yang saya selalu sampaikan ke warga masyarakat ke depan gitu ya, saya ingin agar adanya satu program yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini sangat penting, ya kan? Sehingga para istri ini pada akhirnya bisa berperan ya, untuk membantu ekonomi suaminya. Nah, ya kan, apalagi dalam kondisi sekarang gitu ya, yang mencari pekerjaan susah gitu ya. Oleh karena itu mungkin dengan program bahasanya bagaimana kita ingin mewujudkan peran ekonomi keluarga, ya ini akan bisa memberikan satu solusi agar para bahasanya para ibu-ibu gitu, para emak-emak gitu ya, itu bisa berperan ya, pasti kita ingin memberdayakan. Banyak hal lah sebenarnya yang bisa kita lakukan, apalagi di era digital ini kan, kita bisa dilatih hingga jualan makanan, minuman gitu ya, yang walaupun selama sekarang ini kan justru yang giatnya para milenial ya kan, luar biasa kan, para entrepreneur muda. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa melakukan program ini gitu ya, para emak-emak pun bisa. Ya, banyak hal lah, entah mungkin dengan produk-produk istilahnya industri keluarga, industri rumah tangga, industri makan, industri makanan, minuman, atau mungkin masalah sabun atau sejenisnya lah. Ya, sehingga sesungguhnya ketika itu mereka produksi di satu wilayah, ya cukup konsumennya ya di lingkungan itu aja, nggak perlu misalnya nih, ya kan, dalam pikiran saya ke depan gitu ya, kalau misalnya satu RW gitu kan ada sekian kakak, kemudian ada kelompok-kelompok nih ya, yang disatukan, misalnya satu RT ada 3 kelompok gitu terus gitu ya. Kemudian dia produk apa, ada sabun misalnya, ya kan, ada sejenisnya apalah gitu ya, itu kan kemudian dipasarkan, dibeli oleh warga itu. Jadi nggak perlu lagi misalnya beli barang yang kemudian yang boleh jadi mungkin harganya mahal tapi kualitasnya sama gitu ya. Dan kalau misalnya itu dibeli oleh warga sekitar, sehingga kan itu berputar dari situ saja tuh. Nah, sehingga kan tidak akan hidup tuh pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi istilahnya ada jual misalnya kan, tentang makanan yang biasa dimakan, dikonsumsi, misalnya keripik itu singkong ya kan, ya udah warga yang biasa makan singkong berapa kebutuhannya, ini ada satu kelompok usaha gitu ya dari RT 2 misalnya kan, atau RT 3 spesialis misalnya
menyiapkan sabun gitu kan, bayar sabun cuci piring gitu ya, mau mandi gitu ya, apa nih bisa kasih lagi, sebenarnya hidup tuh. Jadi nggak perlu lagi. Tapi dimungkinkan nggak Pak, mungkin minta bantuan pihak ketiga atau CSR dari perusahaan-perusahaan Ya bisa gitu? aja, bisa. Ada upaya dari eksekutif atau legislatif Ya untuk nanti kalau menghadirkan itu kan itu kerjaannya eksekutif, Mhm. legislatif itu Mendorong. mendorong gitu kan. Maka kan bahasanya di dalam sebuah regulasi yang kalau kita buat gitu ya, bagaimana kemudian peran pihak ketiga dunia usaha itu dalam rangka peningkatan pertumbuhan UMKM dan edukasi ini bisa berjalan secara maksimal. Iya, Pak Ketua, ini kan masalah perekonomian ini mungkin sebelumnya pernah ada pandemi. Pandemi itu juga kan banyak orang yang malah dulu lebih parah, tiba-tiba harus di rumah saja, nggak kemana-mana. Dan ada banyak kena korban PHK juga. Nah, itu kan sudah selesai lah, udah lewat lah ya. Tapi di sana di saat masa pandemi itu kita UMKM ini bisa survive, malah mereka bisa dibilang mendapat lumayan banyak keuntungan. Nah, setelah pandemi ini usai sekarang ini inflasi tadi, daya beli masyarakat menurun, ini kan jadi ini lagi gitu, justru pandemi nggak apa-apa, udah pandemi udah selesai mereka malah nggak bisa survive gitu. Ya sebenarnya nggak semuanya, artinya kan hanya beberapa lah yang jenis-jenis usaha yang di masa pandemi itu naik gitu ya. Tapi sekarang justru begitu pandemi udah hilang, jadi banyak usaha-usaha yang lain yang hidup gitu ya. Sehingga ya tinggal kita lihat aja gitu ya. Yang kemudian mengalami penurunan apa sebabnya gitu ya. Yang kalau yang kondisi normal kan ya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat otomatis ya tingkat penjualannya kan tinggi karena permintaan makin tinggi permintaan otomatis penjualan juga makin tinggi ya. Ya kalau misalnya bagi ada beberapa produk yang turun sekarang kan siapa sih mau pakai masker ya kan dulu kan gara-gara masker yang sifatnya standar gitu ya yang dibuat pabrik kalau mahal kan masyarakat belum masih begini karena ya nggak mungkin lah ya berarti dia harus mengalihkan usaha dengan usaha yang lain ya saya rasa yang sekarang yang memang menjadi kebutuhan kita sendiri ya produk makan minum nggak ada yang lain kalau fashion itu terbatas nggak semua orang tapi kalau makan minum semua orang akan beli pasti ya kan sehingga persoalannya sejauh mana kemampuan kita menyajikan makanan menyajikan minuman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen ya termasuk juga kemampuan daya belinya ya kan kebutuhannya bagus kan kalau nggak ada beli ya sama aja ya, makanya sekarang luar biasa kreativitas yang saya lihat dilakukan oleh masyarakatnya minuman kan juga macam-macam variasi makanan juga bisa macam-macam variasinya sehingga ya itulah yang disebut dengan istilah kita ekonomi kreatif ya kan atau bikin gerakan ayo jajan Pak karena dalam rezekimu ada rezeki orang lain gitu kalau ada uangnya gitu uangnya ada tapi apakah bisa nggak kemampuan uang yang ada itu bisa dibeli barangnya ya berarti kan tadi ya makanya kan mungkin ini perlu ada satu pelatihan khusus ya dengan mereka yang sudah berhasil gitu ya karena saya sempat juga saya ketemu gitu ketika di satu event RW gitu ya RW 7 di Jakarta gitu ya ada salah seorang yang sudah berhasil ya kan menjual makanan ya kan kemasan dan itu luar biasa dari yang usaha pelan-pelan tapi dia bilang dia bisa di rumah gue cuma apa udah nanti deh saya bilang ini bagus nih sebagai percontohan ya itulah salah satu ya untuk menemukan para pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya apalagi saya lihat nih jenis usahanya bisa dikerjakan di rumah masalahnya gitu ya yang sederhana kalaupun misalnya tidak ya boleh jadi mungkin sebagai distributor lah nah kan ya tinggal tadi kemauan yang keras gitu ya dan juga tadi ada sebuah pemikiran bahwa dia ingin maju bahwa dia ingin berubah ada ya ini kalau masalah ekonomi kayaknya expert banget Pak Ketua ya hubungan jual beli ya kayaknya ini kayak udah di luar kepala ya nah kemarin
setelah ketemu sama Pak PJ, Pak Raden Gani, itu selain masalah PKK, inflasi, kemudian apalagi yang jadi titik tekan yang harus benar-benar didorong oleh pihak legislatif? Iya, yang menjadi concern juga ini bagaimana adik kita ini bisa betul-betul bisa jangan sampai lolos potensi sayang gitu ya. Nah, kemarin juga sempat dalam satu forum gitu ya, ketika bahas Jembatan Banggar diingatkan gitu ya, dan kemarin juga saya sampaikan lagi gitu kan, ini target dengan PAD yang sekian gitu ya, sebenarnya bisa dinaikkan. Nah, salah satu contoh ya kan yang selama ini menjadi satu problem, dan saya juga mengalami pada saat menyusun perda pajak daerah, di dalamnya ada PGU, penerangan jalan umum. Dan sempat pada saat itu sebagai wakil Pemberda dengan Pak Ali, kita dipanggil PLN nggak datang, ya kan? Ya, tapi alhamdulillah nih, begitu saya jadi ketua gitu ya, yang mereka ada komunikasi silaturahim para manajer yang baru gitu ya, sampai sampel juga lah, dia bilang saya kalau begitu nih nanti saya akan panggil. Alhamdulillah 5-5-nya itu perwakilan yang ada di Bekasi itu hadir semua. Baik ada UP3 bahasanya itu, UP3 Kota Bekasi, memang yang mayoritas pelanggannya itu ada di UP3 Bekasi. Terus ada lagi UP3 Pondok Kopi bagian, kemudian UP3 Pondok Gede, dia hanya wilayah Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Mati, Jati Lampung. Terus ada lagi UP3 Marunda, terus ada lagi UP3 Pondok Kopi Kota, kemudian Pondok Kopi, kemudian Marunda, kemudian Pondok Gede, ada satu lagi Gunung Putri. Jadi semuanya kita panggil, dia pemanfaatan. Dia ingin melihat progres. Sebenarnya pelanggan kita berapa sih yang ada di Bekasi gitu ya. Kemudian hitung-hitungan kami kan ternyata betul ya, ternyata ikannya kita bisa melihat prediksi ke depan ada peningkatan. Itu salah satu contoh. Belum lagi kita nanti ke depan, ini sebenarnya tugas komisi 3 ya, dia harus berupaya melakukan sebuah kajian, melakukan analisa dan panggil tuh OPD penghasil ya kan, karena tadi kita dengan parkir kan, baik dengan hotel kan, kita harus ada hitungan itu sebenarnya di hotel Bekasi ada berapa sih, tapi ketika itu ya kan, berapa sih pajak yang diberikan oleh satu hotel dengan tipe A dengan tipe B sampai kali, jadi ada hitung-hitungan. Dan itu yang kemudian kalau kita bisa optimalkan, insya Allah bisa ada peningkatan, karena kan kita tidak punya kekayaan alam. Bekasi itu hanya karena sebagai daerah biasa, ya kan biasa gitu ya, maka yang bisa diambil potensinya tadi pajak dan distribusi, hanya itu adalah nggak ada lain. Kalaupun ada tambahan-tambahan misalnya ada pendapatan lainnya ya itu sifatnya juga hanya buat menambah saja, bukan menjadi prioritas ya. Bukan prioritas, jadi bukan menjadi andalan ya. Andalannya pajak daerah dan restitusi daerah. Jadi kontribusi terbesar itu justru dari parkir dan hiburan di hotel dan ya termasuk juga kerja dan yang lain. Lalu kenapa kalau memang itu ya jadi kontribusi terbesar, kenapa tidak coba jadi unggulan gitu di Kota Bekasi ini? Iya, makanya kan kita ingin nih bahasanya orang bayar pajaknya maunya online aja. Jadi ada sistem kayak barcode. Jadi dari misalnya ini kan ngumpulin gitu ya di barcode, kemudian langsung terintegrasi di Bapenda, terintegrasi lagi. Saya sampai juga kemana Pak Wali ke PJ. Jadi ada satu wilayah dia tahu tuh tiap hari itu pemasukan dari pajak daerah berapa, restitusi daerah terpantau gitu. Jadi yang bukan hanya yang tahu bukannya bendahara daerah saja, tapi wali kota harus tahu. Dan kalau dilakukan enak kan bisa dievaluasi. Makanya kan komisi 3 itu paling tidak tiap pekan itu manggil kalau dievaluasi.
dan ini ingin memberikan satu kepastian karena ya memang itulah istilahnya pembiayaan yang bisa dilakukan untuk pembangunan Kota Bekasi. Ya kan? Kalau yang lainnya kan kalau gaji, kalau ANS kan dari pusat itu bukan dari kita ya. Cuman kan mereka juga kan kalau mengandalkan gaji yang dibayar dari APBN kecil, ya gede mereka di mana ya tunjangan daerah melalui kinerja itu. Termasuk juga dengan P3K juga sama, ya kan? Tunjangan daerah juga keluarnya nggak setiap bulan, Ya, dirapel ya. tergantung juga gitu ya. Itu mau urusan eksekutif lah. Nah, kalau dari urusannya Pak Ketua adalah bagaimana memanage isi gedung DPRD ini bisa lebih baik lagi begitu ya. Yang namanya kan COVID 3 di budgeting. Bagaimana kita menganggarkan anggaran pertama kita memastikan PAD-nya bisa dioptimalkan dengan sebesar-besarnya. Maka kemudian yang kedua udah ada uangnya kita belanjakan. Nah, pembelanjaan juga otomatis untuk kepentingan masyarakat yang Bekasi dalam ini. Sehingga juga harus ada kepastian proses sesuai dengan regulasi yang ada kewajiban dasar, masalah pendidikan, kesehatan, termasuk sekarang juga udah menjadi kebutuhan dasar ya, kewajiban kaitan dengan masalah pemadam kebakaran. Iya, karena kan sekarang udah berubah dengan perda. Nomenklaturnya kan dinas ada pemadam kebakaran itu ada bahasanya ada kalimat penyelamatan di nomenklaturnya. Jadi bukan hanya pencegahan, ya, bukan hanya pencegahan, tapi ada tambahannya penyelamatan. Nah, penyelamatan itu kan ada kan dia ini luar biasa kan, dari urusan penjepit pintu gitu kan, ada ular, ada kucing naik ke atas. Makanya kan itu juga menjadi perhatian kita juga. Udah tambah keren loh pemadam kebakaran Kota Bekasi. Sekarang ada rescue-nya soalnya ya. Tapi juga ke depan kan kita juga perlu adanya kalau ngaku udah ada gitu ya. Ada satu lagi istilahnya di kecamatan itu bukan makro lupa namanya. Itu ya ada kantor buat pemadam kebakaran lah. Itu juga kan belum merata. Targetnya 12 kecamatan belum ada. Ada semua ada. Sehingga disitulah nanti jangka waktu untuk memadamkan minimal di bawah 15 menit. Kalau sudah di atas udah hangus semua. Iya betul. Ya, dapat halo gitu ya. Oke, 15 menit tuh. Kalau 15 menit itu udah maksimal. Nggak boleh. Bicara serapan anggaran sampai sejauh ini gimana? Serapan anggaran udah mau akhir tahun lagi. Ya, masih proses lah. Masih prosesnya lupa persentasenya mungkin udah baru ya di bawah 70 atau 80 ya. Kepastian itu lupa ya. Kalau kemarin APBD perubahan itu lebih banyak ke mana? Ya sama, APBD perubahan itu ya dinamikanya sesuai dengan RPJMD yang ada gitu ya. Sehingga mereka juga diarahkan ya kepada porsi yang tadi belanja yang seperti wajib dasar, masalah pendidikan, masalah kesehatan gitu ya, termasuk juga masalah infrastruktur. Infrastruktur masih terus ya? Iya, karena kan persoalannya ya tadi ya anggota dewan turun di masyarakat motornya, Pak jalan saya nih, Pak banjir. Ya otomatis ya kita harus perhatikan, karena kan salah satu kewajiban anggota dewan itu sudah diterima. Ya kan, salah satunya dia wajib memperjuangkan aspirasi di daerah ini. Jadi memperjuangkan aspirasi adalah bukan kewajiban, jadi itu amanah dan itu janji ya sumpah yang disampaikan berasal dari daerah itu. Nah itulah makanya kenapa dewan ketika turun ke masyarakat dengan menjaga aspirasi ataupun non-reses juga kendaraan bertemu, ya dia akan menyampaikan, mengingatkan lagi, kemudian disalurkan mereka. Ya, di Indonesia secara keseluruhan di Bekasi pada khususnya ini kan lagi ada musim kemarau berkepanjangan, Pak. Nah itu mungkin udah ada statistik kok di mana-mana. Ini kan seharusnya bisa jadi persiapan untuk Kota Bekasi menuju ke musim penghujan yang bisa jadi akan ada banjir. Gimana sejauh ini untuk yang urusan raperda ya, drainase atau? Oh kalau berdrainase memang itu masih PR itu.
kaitan dengan perwanya tentang caption ya, ya kita selalu mengingatkan ya targetnya mudah-mudahan sih di tahun ini dia selesai ya, mudah-mudahan ya. Tapi nanti kita lihat aja ya, jangan sampai dia perda ini mandul. Jadi kalau perda itu mandul, ya sebuah perda yang tidak bisa eksekusi. Kenapa? Karena tidak ada peraturan melalui perda. Jadi kalau itu ada, maka secara bertahap lah apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya kan perda sisi drainase itu inisiasi DPRD. Itu begitu saya kepilih, saya ingat PRT yang lalu gitu ya, pada saat banyak membahas DPR gitu ya, nanti ternyata kita tuh belum punya nih melakukan penataan tata air. Kebetulan memang ada regulasi di atasnya yang mendorong pemerintah daerah harus punya perda diskriminasi. Tapi sebelum perda itu akhirnya mungkin ada usaha dari legislatif untuk mendorong eksekutif biar nggak terlalu banjirnya besar begitu di kota besar. Ya kan kalau pola yang memang disampaikan di perda secara bertahap sudah dilakukan ya, misalnya kan adanya pembuatan tanggul air, kemudian penetapan, kemudian normalisasi, kemudian sekarang yang dengan pematusan gitu ya. Iya, bahasanya pematusan, cuman kalau pekerjaannya ya tadi membersihkan kali. Yang bersih siapa? Ya tadi ya orang-orang yang dipekerjakan harian gitu ya. Dia langsung bikin sampahnya, mengambil sampah-sampah di kali gitu ya, masukin ke karung atau dia mengeruk. Kecuali kalau yang besar baru kita pakai alat. Kota Bekasi butuh anak-anak muda yang suka ngambil pandawara ya, apa namanya itu? Mudah-mudahan bener pandawara ya. Kayaknya butuh yang kayak gitu ya Pak. Karena musim kemarau ini justru orang habitnya malah buang sampah sembarangan ya kan? Ya itulah. Musim penghujan. Ya, buang sampah sembarangan juga akhirnya kan potong rokok di buang sembarangan itu ada perdanya kan? Ya, pas harusnya ya. Tinggal tadi lah itulah. Ya perlu diingatkan kembali. Di satu sisi juga bahasanya perlu juga penguatan diingatkan bagi masyarakat dalam uang sampah itu lagi di musim kemarau kan potensi dibakar sangat tinggi gitu ya. Ada kasur di mana-mana. Lah iya. Pengalaman Bapak jadi anggota DPRD di periode sebelumnya, kemudian sekarang menjadi ketua, perda itu sebenarnya efektif nggak sih Pak? Apa kurang sosialisasi atau apa gitu, karena banyak orang Kota Bekasi yang nggak ngerti loh ada perda ini itu. Ya efektif atau tidaknya kembali karena DPRD hanya pembuat, yang mengeksekusi ya eksekutif. Nah sejauh mana kemudian eksekutif dalam hal ini OPD terkait ya kan, misalnya bicara masalah kebersihan ada DLH, termasuk juga masalah sampah kan, dia harus terus melakukan sosialisasi gitu ya, juga mengumpulkan lurah, kemudian juga mengumpulkan para kepala ketua RW, ketua RT, dan juga masyarakat itu harus terus disampaikan dan juga diingatkan. Tentu juga tidak kalah penting penegak perda ya Satpol PP, ya, sehingga semuanya bisa berjalan. Tapi kemudian kalau tidak efektif tadi berarti yang pertama perda itu kemudian perubahannya tidak ada, perubahannya berbuah, ya kan? Karena yang bisa melakukan isi perda itu perda, itu kan penjelasan. Yang kedua, otomatis dari si inisiator yang menginisiasi apalagi perda-perda yang diusulkan oleh publik. Misalnya ya, nih ingin melakukan perubahan terhadap perda pengelolaan sampah kan, ya otomatis dia harus berupaya semaksimal mungkin agar persoalan sampah di Bekasi bisa selesai. Gitu ya. Begitu juga dengan perda tentang kesehatan misalnya kan, nah itu berarti saya menginisiasi dari kesehatan ya sudah, dia harus melakukan sosialisasi. Jadi masing-masing OPD itu punya kewajiban ketika memang dia mengusulkan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan hukum, dan juga pada akhirnya agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP termasuk
termasuk juga OPD terkait itu bisa betul-betul menjalankan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada. Berbicara tentang sampah, baru-baru ini juga ada tentang pengelolaan sampah perusahaan yang ditunjuk itu tanpa nggak ketahuan tendernya kapan atau di ada gitu, itu gimana tuh Pak? Ya kemarin juga diangkat juga ya, artinya diangkat dalam rangka tadi agar mengoptimalkan lah sampah yang ada dalam rangka menjadi program ini. Nah, adapun terkait dengan proses mekanisme yang ada, ya kalau kita memang itu urusan eksekutif lagi gitu ya. Tinggal mungkin Dewan hanya mengawasi gitu ya agar proses ini berjalan. Sejauh ini baik-baik saja atau ada catatan-catatan? Ya kita tunggu aja rekomendasi di Komisi 2. Komisi 2 yang beri. Iya, karena kemarin sudah dipanggil ya. Ada beberapa kaji kembali, kalau memang sesuai ya sudah. Karena kan istilahnya itu semua ada di eksekutif, sudahnya melihat dan mengawasi. Ketika itu sesuai dengan regulasi, ya perutnya ada ya itu sudah berjalan. Kalau enggak ya ini harus Ya Pak Saifullah, ya seperti yang saya awal katakan tadi bahwa Bapak pernah menjabat dulu sebelumnya 2004 sampai 2009 sampai 2014. 2009 sampai 2014. Nah, ada nggak sih perbedaan antara yang dulu sampai yang sekarang ini? Selain jadi ketua ya, Enggak, apanya yang dilihat apanya nih? Atmosfernya. Apanya secara pribadi, kinerjanya lah pasti. Ya kinerja siapa? Kinerja secara pribadi. Secara pribadi. Ya otomatis lah. Kalau dalam konteks secara pribadi ya, otomatis kita harus ada peningkatan. Contoh peningkatan apa? Peningkatan dalam rangka mengadvokasi warga. Ya kan, baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun infrastruktur, dan warga itu termasuk melaksanakan kontribusi itu, gitu ya. Dan memang sesungguhnya inilah yang harus dilakukan oleh anggota dewan. Ya kan? Dia harus namanya wakil rakyat, wakil masyarakat, artinya apa yang memang menjadi persoalan masyarakat di daerah pemilihannya itu dia harus supaya ya, sesuai dengan tupoksinya dia bisa menjalankan dengan baik. Jangan kemudian istilahnya apa yang dikeluhkan oleh warga kemudian dia tidak bisa menjalankan sesuai dengan kewenangannya. Paling banyak keluhannya tentang apa sih? Ya yang ngadu ke Bapak? Yang saya? Ya masalah kesehatan satu, ya kan? Tua nih warga saya sakit, gitu ya. Sebenarnya kita urus saja gitu kan. Ini di mana sekarang posisinya udah sampai sesudah ya dimasuk, cuman nih BPJS-nya nggak ada. Sudah saya komunikasikan, kan kita sudah punya PBI kan. PBI ya. Yang penting dia tidak mampu, udah langsung udah satu orang jadwalnya. Ya udah saya tangani, sudah terdaftar mendapatkan BPJS. Termasuk juga warga yang sudah punya BPJS tapi mati karena kondisi COVID kan, tidak ada usaha, kalaupun sampai ada usaha kemudian tidak berjalan jadi PHK, ya teman-teman tidak bisa bayar dong iuran ya kan. Nah ini kita sudah menganggarkan bagi warga yang tidak mampu, ya, termasuk dia tadinya awalnya dia mampu bahasanya kan bayar premi, bayar iuran gitu, tapi ternyata dia tidak bisa bayar, kemudian mati ada 1-2 tahun, bahkan 3 tahun, 4 tahun, ya akhirnya kita masukkanlah ke dalam program BPJS. Masalah kesehatan kita kayak itu yang terus berulang keluhannya ya Pak. Gitu kan. Ya, termasuk juga masalah tadi kan infrastruktur, penerangan nih gelap ke jalan gimana caranya ya sudah kita anggarkan lah gitu ya jalan umum gitu ya. Termasuk juga masalah banjir kaitan dengan drainase gitu ya. Ya itu yang kemudian menjadi bagian keseharian khususnya pada saat reses gitu kan. Kalau keseharian biasanya masalah orang sakit. Kalau pendidikan kan musiman. Iya betul. Bapak dapil Dapil 5. Dapil Pondok Gede ya? Pondok Gede. Sekarang kan tadinya Pondok Gede belum mati, sekarang berubah Pondok Gede ke Sebaran. Oh jauh banget iya. Pak. Ya kemarin sudahlah harus kita sebenarnya nggak jauh sih, sama aja. Bekasi Barat ke Pondok Gede kan jauh Pak gitu. Enggak, orang dekat, dia cuma dibatasi oleh Kalimalang. Oh iya. Iya kan? Orang tetangga sama aja. Ketika kita mau ke Pondok Melati juga sama. Ya, apalagi masuk yang seberang sana tuh
daerah Kelurahan Jatimur nih, gitu kan. Mhm. Ya sama aja. Masalah misalnya pemekaran dapil ini di eksekutif legislatif diajak cawe-cawe nggak sih, Pak? Ya itu kan kewenangan KPU. KPU? Kalau kaitan dengan dapil itu kan urusan KPU dengan partai politik. Diminta masukan ya disampaikan. Jadi kita pernah menyampaikan, kita minta 8 dapil tadi nih. 8 dapil? Jadi artinya biar keterwakilannya itu jadi jangan terlalu tersekat dengan harus 3 kecamatan. Ya kan kalau memang bisa 1 atau 2 kecamatan terwakili itu kan lebih baik kan, gitu kan. Kan 1 misalnya ada 10 kan, bahkan ada 11 sekarang kan di dapil 3 kalau salah itu kan. Jaya, Rawalumbu, Kabupaten Kembang kan. Ya memang sih kursinya banyak, cuman kan ada 3. Ya kalau misalnya semuanya keterwakili, misalnya yang terpilih ada Mustika Jaya 3 orang, Bantar Gebang 3 orang, mungkin Rawalumbu karena banyak misalnya kan, 6 nih 5 masih mending. Tapi kalau ternyata numpuknya di Rawalumbu sama Mustika Jaya, Bantar Gebang cuma 1 kan, nah kan begitu kan. Iya betul. Jadi tapi ya sudah, ini sudah kebijakan, kita mungkin ada pertimbangan lain, ya kita menikmati aja. Yang penting prinsipnya adalah bagaimana pada akhirnya nanti seorang anggota dewan harus bisa memberikan kontribusi, memberikan advokasi bagi masyarakat. Ya, Pak Ketua ini kan belum masuk ke tahun politik nih. Ya mungkin dari Ketua sendiri mungkin himbauan kepada para anggotanya yang 49 orang ini agar senantiasa menjalankan tugasnya selama akhir masa jabatannya atau masa baktinya ini kan tetap harus konsisten, nggak mungkin kan karena harus keluar kampanye atau apa diatur nggak, Pak? Ya kita hanya mengingatkan saja kan ada praksi, kita bicara dengan satu praksi, satu praksi yang sampaikan lagi ke anggota. Ya sama-sama saya mengingatkan lah, teman-teman juga luar biasa kerjanya gitu ya. Ya harus juga apalagi menjelang sebentar lagi nih kampanye gitu kan. Tapi satu sisi dia ada tugas juga ya tetap ya kan sudah menunggu waktu. Ya kan kampanye kemudian saatnya sudah sebagai anggota. Bapak melihat terganggu nggak kinerja teman-teman di DPRD? Ya saya rasa semuanya berjalan sesuai dengan tugas yang mereka lakukan gitu ya. Yang mereka turun di lapangan memberikan advokasi mudah-mudahan. Ya artinya itu kembali lagi kepada masing-masing tanggung jawab. Kan saya bukan anggota ketua partai seluruh partai yang ada di Brazil ini. Kita hanya mengingatkan, namanya itu kan hanya memberikan sebuah layanan, fasilitas, menjembatani, komunikasi dan manage dengan kegiatan-kegiatan gitu ya. Kalau selama setahun ini Pak melihat kebijakan-kebijakan di Kota Bekasi, menurut Bapak mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki atau mana yang harus nggak usah ada sama sekali? Yang mananya mau dilihat? Kebijakan-kebijakan kalau tadi Bapak cerita tentang PBI apa itu kan udah bagus banget Pak. Terus di kota-kota lain nggak ada yang saya belum menemukan ya, karena belum tahu juga apakah ada yang seperti itu atau gimana. Kemudian ada masalah pendidikan juga sudah ada perbaikan-perbaikan setiap tahunnya begitu. Ya tadi masalah kesehatan kan udah bagus kan, kita ada memberikan kontribusi ya jaminan kesehatan melalui BPJS, tidak ada iuran yang kemudian mereka tidak perlu bayar, ditanggung dengan APBD. Dan ini menjadi bagian ciri khas yang selalu kita sempurnakan kembali. Sehingga semuanya tercover. Baik yang memang istilahnya tadinya tidak mampu gitu ya, yang mampu kemudian tidak mampu juga harus tercover kan. Karena kan ini asas kemanusiaan yang tadi. Begitu juga masalah pendidikan, mungkin ini perlu ada penyempurnaan terkait dengan model yang ada. Tapi ini satu kelas itu yang jatahnya standar misalnya 36, 32, 1 lebih kan. Jadi itu perlu ada peningkatan. Berarti kan kita harus tadi ada menambah pembangunan yang infrastruktur ya. Jadi setiap tahun selalu ada itu Pak ya? Ya ada sih, cuman belum maksimal lah. Tapi kan anggarannya memang harus ke depan, mungkin ketika persoalan urusan jalan di lingkungan rapi, urusan drainase rapi, saya rasa harus bergeser nanti ini dengan perbaikan infrastruktur
ya kata tadi masalah pendidikan, termasuk juga masalah kesehatan. Rumah sakit yang tadi tipe D, yang di beberapa kecamatan yang belum ada kita bangun, yang sudah ada dari D kita naikkan ke C. Ada penambahan berarti Ada. nanti karena ada penambahan. Sama aja kan tadi juga masalah istilahnya sektor ya, kantor sektor pemadam kebakaran, ya kan, ya itu harus ada setiap kecamatan. Bila perlu ada keluarin ya kurang, supaya semuanya terkendali. Dan kalau urusan istilahnya urusan kebakaran kan sesuatu yang harus segera diatasi. Nggak perlu gue makan waktu sampai 15 menit. Jadi itu bukan dengan menit. Itu kan ada dekatnya. Ya kalau bicara infrastruktur orang pasti berpikir jalan. Dulu jalanan Bekasi jelek-jelek, sekarang capek. Iya. Ya makanya sekarang bagus. Makanya kadang juga ada orang komentar ini jalan lingkungan bagus, tapi jalan utamanya nggak bagus. Nah itulah. Ya makanya ke depan kan kata saya lihat sih misalnya tahun 2024, 2025 apalagi periode 2004 ke sana ya, itu nanti sudah fokus kepada perbaikan jalan yang ada kepada skala kota. Termasuk juga tadi masalah apa namanya antisipasi tentang banjir, ya, kaitan dengan masalah membangun istilahnya sumur resapan banyak, kemudian juga tandon air, tapi semuanya harus terintegrasi, jangan salah. Iya betul. Terintegrasi jangan cuma satu kecamatan aja tapi yang bangun tandon tapi ternyata nggak. Betul. Baik Pak, mungkin di tahun politik lagi banyak yang muda-muda nih yang bakal masuk ke gedung. Ya, kenapa? Bagus kan? Regenerasi. Merasa terancam nggak? Nggak ada macam bagus. Bagus. Kan kita juga udah paham, masa kita mau selamanya di sini. Oh ya. Regenerasi gitu ya. Regenerasi bagus. Ya, tinggal kan kita harus melakukan transformasi ya, keilmuan, pengalaman yang selama ini kita miliki, dan itu istilahnya sesuatu yang harus terjaga. Dan sampai kemudian anak-anak muda masuk, ya kan, gagasannya bagus, dan mungkin dalam konteks komunikasi politiknya lemah, gitu ya, sehingga akhirnya salah kaprah. Ya, dalam mengkomunikasi ini kan perlu ada proses pembelajaran, istilahnya proses mentransformasi pengalaman ya, kepada mereka yang insya Allah anak-anak muda ini ya, bisa berkiprah ke depannya. Jadi harus bisa berkomunikasi secara politik gitu ya? Iya, kita juga akan melakukan satu proses pembelajaran mereka, ya. Bagaimana mensikapi satu masalah, bagaimana politik, bagaimana menyelesaikan masalah. Karena kan ini kan dunia politik, beda dalam konteks dunia pendidikan. Sampai pernah satu peristiwa, saya sampai berseloroh. Kayaknya lebih mudah saya bikin tesis nih daripada bikin masalah, gitu kan. Ada satu kondisi di mana awalnya disepakati oke dari kebijakan, ternyata harus berubah. Kan berpikir kita, bagaimana mengomunikasinya? Kalau mungkin satu praksi nggak ada masalah. Ini kan kita melibatkan seluruh praksi. Ketika kebijakan itu harus berubah, karena ada pertimbangan yang perlu dievaluasi kembali oleh praksi. Ya kan, pada saat sebagai pimpinan bergerak, saya sudah menyampaikan ini hasil kajian seperti ini, disepakati. Coba dikaji lagi deh, kan ada. Akhirnya benar juga sih masukannya. Saya kaji lagi, oh ya udah, saya komunikasikan lagi kan, merasionalisasikan itu yang kemudian butuh narasi yang pas dan didasari oleh pertimbangan hukum. Karena persoalan perda nih, kan itu ya. Alhamdulillah teman-teman memahami, walaupun awalnya udah aneh. Tiba-tiba saya share ke B ya. Kenapa tuh alasannya? Sampaikan narasinya seperti ini, rasionalisasi upaya hukum. Maka mereka memahami, udah itu nggak didapat tuh di luar tuh ya? Nggak dapat. Ya itulah kemudian saya pikir, aduh, ini dalam membangun komunikasi politik lebih berat ya. Ya mendingan bahasa saya bilang, mendingan saya bikin tesis lah, saya bilang, daripada begini kan. Itu pengalaman tuh di 2009. Wah, 2014. Tapi akhirnya dengan kondisi yang ada ya, kita dinamika yang ada kita belajar, ya kita harus memahami. Memang akhirnya beda, orang yang tadi ansih dari dunia akademi, kemudian masuk ke dunia politik. Tapi kelebihannya, makanya akhirnya saya memberikan sebuah paradigma pola berpikir kepada teman-teman. Jadi saya ingatkan koridor hukumnya.
ketika memang kita ingin masuk kepada kebijakan politik, tapi kita harus tahu dulu nih kebijakan secara aspek hukumnya. Ketika aspek hukum clear, nggak masalah, silakan barulah mainkan itu kebijakan politiknya, gitu kan. Dan karena boleh jadi, ya kan, kebijakan politik itu ada sesuatu yang memang pada akhirnya ingin memberikan pemahaman, kesamaan, kemudian. Hai anak-anak muda yang mau masuk ke gedung ini, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD ya. Baik, kita sudah sampai di akhir, mungkin bisa diberikan kesan atau pesan atau motivasi kepada warga Kota Bekasi ini Pak, tentang Kota Bekasi harus bagaimana? Ya, terima kasih, luar biasa perjalanan 1 jam dari Nah, benar-benar ya, bagi masyarakat Kota Bekasi, yang pertama kita harus mencintai kota kita. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya, dengan mencintai kota kita, otomatis kita harus juga menjaga lingkungan kita terkait dengan masalah kebersihan. Karena pangkal dari urusan masalah banjir karena lalainya kita dalam kebersihan. Bukan banjir kan karena curah hujan. Hujan itu rahmat dari Allah. Dan ketika kita keluar dengan baik, maka dia akan memberikan sebuah dampak yang positif. Buktinya sekarang kita mengalami kekeringan yang panjang. Informasi dari PJ kemarin sampaikan itu November baru hujan, bukan sih? Menurut badan BMKG ya. BMKG. Banyak yang kemudian kan harus ganti sumur lagi, artinya ganti lubang lagi kan, dan itu kan perlu anggaran. Nah, tapi kalau misalnya kita punya sumur resapan, kita punya cadangan air. Begitu air banyak, kita tabung, begitu musim kemarau banyak, ada masalah. Nah ini yang terkadang, kalau saya alhamdulillah di rumah itu punya sumur resapan. Jadi air hujan masuk ke kolam gitu ya, yang udah saya tutup gitu ya. Ya airnya kalau bisa penuh baru dia keluar. Dan itu volumenya cukup lumayan. Kalau musim hujan itu tapi ya. Iya, alhamdulillah. Ditangkap. Iya, sekarang sih. Ya, enggak banyak walaupun daerahnya agak tinggi. Itu salah satu. Makanya ke depan kita juga ingin mengingatkan kembali program bagaimana membangun penyesapan. Satu sisi tadi mengurangi volume air yang dibuang mubazir. Yang kedua, sehingga volume air itu bisa kita tabung, pada akhirnya ketika kemudian musim kemarau tiba kita enggak kekurangan. Iya. Udah kayak sekarang ya, warga Bekasi Utara pada sahabat air itu Pak, nggak mandi. Ya, iya kemarin informasi juga betul PDAM belum bermasalah. Mau cuci pakai galon, ya, mau ya nikmati aja lah. Ada warga Kota Bekasi Utara soal di sini Pak, Iya, jangan tadi kan mandi kayak tadi rumah mandi. Tentunya mencintai daerahnya. Kalau dicintai merasa memiliki ya sudah, otomatis dia akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk kotanya. Ya, di antaranya tadi apa? Tadi kontrol lingkungan. Yang kedua, punya kewajiban bayar pajak, dia akan bayar. Ya, masuk juga PBB yang memang menjadi andalan juga. Ya, karena yang terbesar ya PBB. Udah bayar PBB tuh? Belum. Ntar bayar ya, udah lupa soalnya ya. Baik Pak Ketua, Pak Saifuddaullah, terima kasih atas bincang-bincang kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa motivasi khusus untuk warga Kota Bekasi agar kotanya bisa berjalan dengan lebih baik lagi karena partisipasi warganya yang keren ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Saifuddaullah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Parlementaria Podcast on Bekasi Media. Saya Yolda Mayanti undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.